Nah baik ya kawan, kalau hari ini belum ada, mudah-mudahan di bulan mendatang akan ada. Nah, mungkin yang Anda ingin sampaikan, oh ini ada berita penting nih, Kiai Husnuddin mesti tahu, Abu Qurtubi Jailani mesti tahu, Habib Rizik mesti tahu. Bisa jadi ada informasi-informasi yang kami perlu tahu. Sampaikan ya kawan. Bisa jadi informasi tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan kita semua untuk langkah perjuangan ke depan. Nah, karena hati-hati, tadi sudah diingatkan oleh Buya Qurtubi Jailani, saudara, sekarang ini banyak orang punya ilmu tapi nggak punya adab. Ilmu punya tapi adab nggak punya. Nah, salah satu adab apa? Kita wajib menghormati para ulama salaf kita, walaupun kita tidak ikut pendapatnya. Al-Imam Abu Hanifah, kita nggak ikut pendapatnya, tapi wajib kita hormat, wajib kita cintai. Itu adab namanya ya ikhwan. Nah, Al-Imam Malik, saudara, walaupun Imam Malik bukan imam dari mazhab Imam Syafi'i, tapi wajib kita hormati, kita cintai, kita perhatikan pendapat-pendapatnya, bukan dihina-hina ya ikhwan. Apalagi pendapat Imam Syafi'i yang merupakan imam mazhab kita semua. Begitu juga imam-imam terdahulu dari mazhab Imam Syafi'i. Apakah itu Imam Juwaini, Imam Suyuti, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Haythami, Ibn Hajar Asqalani, dan lain sebagainya. Itu a'immah kubra, itu imam-imam besar yang merupakan apa? Mereka merupakan bahrul ulum, lautan dan samudra ilmu pengetahuan. Kita nggak ada apa-apanya di zaman ini ya ikhwan dibandingkan mereka. Nah, kita mesti jaga adab kita. Nah, jangan tanpa adab, saudara, kita hina pendapat Ibn Hajar, kita hina pendapat ulama-ulama terdahulu. Siapa kita? Kita belajar jangankan cuma 10 tahun di pondok pesantren, 60 tahun lagi kita duduk di pondok pesantren, ilmu kita nggak bisa mencapai ilmu-ilmu para pendahulu kita ya ikhwan. Saking luasnya ilmu mereka dan saking luar biasa. Maka itu yuk, mari kita jaga adab. Saya kasih contoh. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya ada hadis yang dhaif, ada hadis yang diperdebatkan oleh ulama. Kemudian berdiri salah satu pengikut daripada Imam Ghazali yang ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Iraqi, saudara. Nah, kemudian Imam Iraqi ini membuat takhrik ahadits al-Ihya, di mana hadis-hadis kitab Ihya Ulumuddin ditakhrik, tapi takhriknya sopannya luar biasa. Begitu ketemu satu hadis yang beliau belum dapatkan, apa beliau katakan, lam ajidhu, saya belum dapatkan ini hadis. Tapi enggak langsung dia mengatakan ini hadis dhaif, ini hadis munkar, ini hadis maudhu, Imam Ghazali bodoh soal hadis. Enggak ada itu begitu ya ikhwan, enggak ada. Beliau melakukan tahrik, beliau melakukan taklik. Yang sahih beliau sebut sahih, yang hasan beliau sebut hasan, yang dhaif beliau sebut dhaif, tapi tanpa beliau menghujat kepada sang imam ya ikhwan. Begitulah adab yang dijaga oleh para ulama. Jaga adab. Kalau kita mau cari-cari kekurangan para ulama terdahulu, ada. Likulli alim zallah, setiap orang alim pasti ada kesalahan. Nggak mungkin nggak ada, saudara. Pasti ada, terplesetnya itu ada. Nah, tapi saudara, terplesetnya orang-orang alim bukan untuk kita pergunjingkan, apalagi untuk kita hinakan. Na'udzubillah min dzalik. Jaga, itu namanya adab. Jaga adab. Nah, begitu juga Anda kalau berguru kepada seseorang. Oh, dulu Anda di pesantren, Anda punya guru seorang kiai. Setelah lulus dari pesantren, kemudian Anda melanglang buana ke luar negeri, belajar kepada ulama-ulama besar. Begitu pulang, mungkin Anda lebih alim dari kiainya dulu, mungkin Anda lebih pintar dari kiainya dulu. Tapi bukan berarti kemudian Anda sok pintar di hadapan daripada kiai yang pernah mengajarkan Anda. Jangan, nggak boleh, saudara. Itu penyakit hati yang berbahaya. Nah, jadi hormati, walaupun kita sudah lebih pintar dari guru kita, hormati, itu guru kita, itu yang pernah mengajarkan kepada kita. Nah, makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan dalam satu magalnya, beliau katakan, man allamani harfan wahidan fasirtu abdan lahu. Jadi barang siapa yang mengajarkan kepada aku satu huruf saja, maka aku sudah menjadi hamba sahayanya, aku sudah jadi budaknya dia. Nah, artinya apa? Sayyidina Ali betul-betul, saudara, sangat merendahkan diri, saudara, di hadapan para guru-gurunya yang memberikan ilmu kepada beliau. Alhamdulillah. Jangan sembarangan menghina-hina yang tadi diceritakan oleh Buya Qurtubi, merendahkan Imam Ibn Hajar Asqalani, merendahkan Imam Syed Murtada Az-Zabidi dan lain sebagainya, saudara. Nah, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka ya, saudara. Kalau memang ada, kita mungkin punya satu pendapat, keluarkan aja pendapat kita, silakan keluarkan pendapat.
nanti kita lihat apakah pendapatnya itu betul atau tidak, atau pendapatnya itu melenceng atau tidak melenceng, saudara, tanpa harus merendahkan para imam, insya Allah. Nah kemudian saudara, kalau sekarang ada orang-orang yang menyerang habaib, saudara, dia katakan habaib palsu dan lain sebagainya, saya hanya ingin mengatakan bahwa kiai-kiai ulama-ulama di Indonesia, dari mulai Kiai Haji Hasim Asy'ari, saudara, radhiyallahu taala anhu, begitu juga Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, begitu juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan lain sebagainya, saudara, ulama-ulama besar tersebut dari dulu dalam kitab-kitab mereka mengakui yaitu keberadaan habaib dan menghormati para habaib serta memuliakan mereka. Jadi kalau ada sekarang yang nyerang, mungkin dia dirinya merasa lebih pintar dari Ki Haji Hasim Asy'ari, mungkin lebih pintar dia daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, dia merasa dirinya lebih hebat dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dia merasa lebih hebat, saudara, yaitu dari ulama-ulama Indonesia yang dulu nimba ilmu di Mekah, nimba ilmu di Madinah, yang berguru kepada ulama-ulama besar yang ada di Mekah sana, saudara. Jadi ini yang saya katakan tadi, mungkin mereka punya ilmu, tapi maaf, mereka tidak punya adab. Kalau mereka udah nggak menghormati Kiai Haji Hasim Asy'ari, nggak menghormati Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani, nggak menghormati guru-guru besar kita, saudara, begitu juga pendiri-pendiri pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, apakah itu Kiai Khalil Bangkalan, saudara, atau pendiri daripada pesantren Sidogiri dan lain sebagainya, yang semua, atau Syekh Abdul Hamid Pasuruan, saudara, yang semuanya dekat dengan habaib, mengakui habaib, mencintai habaib, yang ilmunya luas, saudara. Nah kalau kita tidak mengakui mereka, berarti kita tidak punya adab. Jaga adab, karena adab lebih penting daripada ilmu, insya Allah. Orang kalau punya ilmu belum tentu punya adab, tapi kalau orang punya adab, dia akan dapat berkah dan dia akan dapat ilmu, ya ikhwan, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.